Oke, saya akan menjelaskan tentang bab uji hipotesis. Ini kelanjutan dari yang kemarin. Jadi, yang sudah dipelajari kemarin di-review lagi karena akan dipakai di bab ini. Misalkan seperti baca tabel Z, kemudian distribusi normal, model peluang kemarin ya. Itu akan dipakai di uji hipotesis. Oke, kita mulai. Pengertian hipotesis. Hipotesis itu adalah suatu anggapan yang mungkin benar atau tidak mengenai satu populasi atau lebih yang perlu diuji kebenarannya. Jadi highlightnya di sini anggapan. Hipotesis itu anggapan, jadi asumsi, belum tentu benar atau salah dan perlu diuji kebenarannya. Kemudian ada istilah lain yaitu hipotesis 0 H0. Pernyataan yang mengandung tanda kesamaan, sama dengan, kurang dari sama dengan, sama lebih dari sama dengan. Dan hipotesis tandingan atau H1 ini lawan dari H0, mengandung tanda sebaliknya, perbedaan. Jadi tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, kayak gitu. Jadi ketika H0-nya sama dengan, ininya bisa tidak sama dengan, bisa lebih dari, bisa kurang dari gitu ya. Kemudian apa bedanya antara hipotesis 0 dan hipotesis tandingan? Yang pertama, hipotesis 0 adalah hipotesis yang ingin diuji. Biasanya memuat suatu kesamaan, ini udah ya tadi, kemudian dapat berupa hasil penelitian sebelumnya, informasi dari buku, atau hasil percobaan orang lain. Jadi ini adalah klaim atau hasil penelitian sebelumnya. Biasanya itu diklaim atau dianggap atau dinyatakan oleh sebuah perusahaan atau dinyatakan oleh instansi apa. Nah ini kan mau diuji, bener nggak gitu. Mengujinya pakai hipotesis tandingan. Hipotesis tandingan adalah lawan dari hipotesis 0. Jadi memuat perbedaan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari. Hipotesis tandingan disebut juga hipotesis alternatif. Ini adalah hipotesis yang ingin dibuktikan benar atau salah. Kemudian ada istilah statistik uji. Statistik uji itu adalah digunakan untuk menguji hipotesis statistik yang telah dirumuskan. Notasinya berpadanan dengan jenis distribusi yang digunakan. Jadi misalkan kita dalam kasus ini pakai distribusi Z. Jadi ada yang pakai T, ada yang F kayak gitu. Kemudian titik kritis membatasi daerah penolakan dan penerimaan H0. Jadi ada dua daerah penolakan sama daerah penerimaan, diperoleh dari tabel statistik yang bersangkutan, misalkan tabel Z, tabel F, dan lain-lain. H0 ditolak jika nilai statistik uji jatuh di daerah kritis. Gitu ya. Nanti kita akan bahas di belakang. Ilustrasinya gini, jadi yang ini itu adalah daerah penerimaan H0, yang ini adalah yang diarsir daerah kritis. Ini masuk ke dua arah itu biasanya H0 sama H1 nya kayak gini, jadi H0 nya itu sama dengan, H1 nya tidak sama dengan. Jadi otomatis daerah kritisnya ada dua, bisa di kiri sama di kanan. Titik kritis dapatnya dari tabel statistik. Nah yang sebelah kanan ini satu arah. Kenapa? Karena melihat dari hipotesisnya sama dengan dan lebih dari gitu. Jadi ini cuma satu arah dan daerah kritisnya ada di sebelah kanan kayak gini. Kemudian uji rataan satu populasi. Yang penting dari pengerjaan uji hipotesis yang pertama adalah ini, ketika membuat hipotesisnya itu sudah salah, berarti sampai ke bawah itu udah salah ya. Jadi diperhatikan bagaimana soal itu dibuat atau bagaimana memahami soal itu tertuang dalam hipotesis ini. Misalkan uji dua arah, berarti hipotesis satunya tidak sama dengan. Kemudian uji hipotesis satu arah, berarti lebih dari atau kurang dari. Bedanya cuma di H1. Jadi ketika satu arah, dia cuma satu sisi aja. Yang ini di kanan arsirannya, kemudian yang ini di kiri arsirannya. Kalau yang ini kanan sama kiri arsiran. Mu0 adalah suatu konstanta yang diketahui. Nanti akan diketahui ya konstantanya. Kemudian ada dua kasus untuk rataan satu populasi. Ketika standar deviasi atau simpangan bakunya diketahui, yang ini variansi ya, variansinya diketahui, dan jumlah populasinya lebih dari sama dengan 30, berarti kamu pakai Z. Tabel Z normal baku lihatnya, jadi X bar min mu 0 per sigma per akar N.
X barnya itu adalah fakta, kemudian mu nolnya adalah yang anggapan tadi. Jadi ada asumsi atau hasil penelitian sebelumnya itu masuk ke mu nol. Kita nggak bahas ini ya. Kemudian yang ini statistik ujinya kan dibagi 3 tadi. Yang ini satu arah, yang ini 2 arah, yang ini satu arah, satu arah. Ketika 2 arah, berarti ada 2 arsiran, yang ini di kanan, yang ini di kiri. Z alfa per 2 itu lihatnya dari tabel Z. Jadi ini adalah titik kritis. Ini juga titik kritis, titik kritis, titik kritis. Ketika 2 arah harus dibagi 2. Ketika satu arah, alfanya nggak usah dibagi 2. Kemudian 2 populasi nggak saya jelaskan. Contoh soal yang satu populasi, ini dibagi 2 ya. Ada uji rataan, ada uji proporsi. Jadi uji rataan itu mu, kalau proporsi itu yang P atau persen-persen ya. Yang contoh 1 ini ada di buku. Jadi sebuah perusahaan lampu menyatakan bahwa lampu buatannya rata-rata dapat bertahan selama 8 bulan dengan simpangan baku 0,5 bulan. Sebanyak 50 lampu, ini N atau jumlah populasinya, diambil secara random, ini sampel ya maksudnya. Ternyata rata-rata memiliki daya tahan 7,8 bulan dengan selang kepercayaan 99%. Tentukan apakah pernyataan perusahaan benar untuk populasi lampu yang dihasilkan. Jadi bedakan antara mu sama X bar. X barnya yang ini, mu-nya yang ini. Jadi mu-nya itu adalah anggapan dari instansi atau orang atau hasil penelitian sebelumnya kayak gitu. Yang ini sigma dan yang ini N. Yang ini adalah taraf kepercayaan, berarti dikurangi 1 dikurangi 99%, dapatnya 1%. Penyelesaiannya yang pertama harus benar dulu rumusan hipotesis. Jadi hipotesisnya kenapa bisa ini sama dengan ini tidak sama dengan, karena kan kita mau membuktikan apakah benar perusahaan lampu itu ngomong bahwa lampu buatannya bisa bertahan 8 bulan. Berarti kan kalau enggak bisa bertahan 8 bulan, berarti dia salah gitu. Jadi hipotesis utamanya ini adalah kata-kata perusahaan tadi, mu sama dengan 8. Tandingannya tidak sama dengan 8 bulan. Daerah kritisnya alfa 0,01 dapat dari mana? Dari ini. 100% dikurangi 99% dapatnya 1% atau 0,01. Karena uji 2 arahnya itu dapatnya dari H1 kan tidak sama dengan, berarti masuk ke 2 arah, maka diambil alfa bagi 2, 0,005. Berdasarkan tabel Z untuk 0,005 didapatkan nilai minus 2,575, sehingga daerah kritisnya kanan sama kiri ya, yang ini di kiri, yang ini di kanan. 2,575 tuh dapatnya dari sini, ini kan tabel Z. Jadi kalian lihatnya bukan yang di kolom atau di baris, tapi yang di tengah. 0,05 itu di antara sini. Jadi di antara 0,07 sama 0,08, ya udah berarti bikin aja 75 gitulah ya. Ini min 2,5, yang ini 0,7, berarti min 2,575. Nah, yang ini. Statistik uji, karena N-nya lebih dari sama dengan 30, berarti kita pakai Z hitung. X bar dikurangi mu per sigma per akar N. Dapatnya min 2,828. Kesimpulannya Z hitungnya min 2,828 kurang dari min 2,575, masuk daerah kritis. Sehingga H0 ditolak. Kalau diilustrasikannya, jadi karena 2 arah berarti ada 2 arsiran di kanan sama di kiri. Yang di kanan itu, ini kan titik kritis, berarti yang ini min 2,575
Yang ini pencerminannya ya, sama 2,575 otomatis. Yang ini 0. Kemudian kamu mendapatkan Z hitungnya min 2,828. Itu kan di sebelah kiri sini. Di sebelah kirinya min 2,575. Di sini ada min 2,828. Berarti kesimpulannya, karena dia masuk ke daerah arsiran ini adalah daerah penolakan. Berarti yang ini tolak H0. Jadi kesimpulannya bahwa daya tahan lampu buatan perusahaan tersebut tidak 8 bulan. Kan H0 ditolak, berarti H0-nya tidak sama dengan 8 bulan. Gitu. Kemudian contoh yang kedua, sebuah sampel 36 mahasiswa yang wisuda pada tahun 2019 memiliki rata-rata IPK 2,8 dengan simpangan baku 0,4. Rektor mengatakan bahwa rata-rata IPK wisudawan tidak kurang dari 3. Berarti ini ada kata-kata tidak kurang dari. Berarti ininya harus benar hipotesisnya. Mu lebih dari sama dengan 3. Ini kan pernyataan rektor. Kemudian katanya rektor tidak kurang dari 3, berarti dia lebih dari 3 hipotesis nolnya. Ini perkataan rektor. Kemudian H1-nya lawan dari H0, berarti mu kurang dari 3. Sama kayak tadi, alfanya 0,05. Dari mana? Dari soal. Yang ini 0,05. Karena ujinya satu arah. Kenapa satu arah? Karena H1-nya cuma kurang dari. Bisa kurang dari atau lebih dari, itu masuk ke satu arah, maka diambil alfanya tetap 0,05. Berdasarkan tabel Z untuk 0,05 dapatnya min 1,645. Ini kalian cek sendiri. Berarti daerah kritisnya Z kurang dari min 1,645. Oh iya, daerah kritis itu ngikuti ini ya, ngikuti H1. Jadi ketika H1 kamu itu kurang dari, berarti sini juga kurang dari. Ketika H1 kamu itu lebih dari, berarti daerah kritisnya juga lebih dari yang ini. Kemudian statistik uji pakai Z hitung sama ketemunya min 3. Nah, min 3 itu di sebelah kirinya titik kritis. Berarti dia masuk ke daerah titik kritis sehingga H0 ditolak. Kira-kira kayak gini ilustrasinya. Jadi ini ada min 1,645, 0, 1,645 ditolak H0-nya. Oh iya, satu arah ya, bukan dua arah. Sorry, ini yang benar grafiknya cuma satu arah gini. Jadi yang ininya min 1,645, yang ini min 3 itu di sebelah kirinya, berarti masuk ke daerah penolakan min 3 gitu. Jadi ini masuk ke H0 ditolak. Jadi disimpulkan pernyataan rektor bahwa rata-rata IPK wisudawan lebih dari 3 tidak benar. Yang ini salah ya. Jadi ini enggak ada. Yang ada cuma ini aja. Kemudian contoh soal 3. Pabrik pelumas memproduksi pelumas dalam kaleng dan mereka menyatakan bahwa rata-rata isinya adalah 10 liter. 40 kaleng diambil sebagai sampel dan ternyata memiliki isi rata-rata 9,8 dengan simpangan baku 0,8 liter. Jika isi pelumas berdistribusi normal, ujilah pernyataan pabrik dengan taraf keberartian 0,1. Penyelesaiannya sama, jadi mu-nya sama dengan 10. Ini kan pernyataan dari pabrik pelumas. Ini yang mau dibuktikan. Kemudian karena dua arah maka diambil alfa per 2 0,05. Ini sama ya, lihat tabel Z, ketemu min 1,645. Karena dua arah maka ada di kiri sama di kanan. Kemudian dapat Z hitungnya min 1,5811. Berarti ini di kanannya ya. Ketika digambar gini, ini kan dapat dari tabel Z tadi min 1,645 sama 1,645. Ini adalah daerah penolakan.
Yang diarsir ini adalah daerah penolakan. Nah, kamu ketemunya Z, hitungnya min 1,5811, berarti masuk ke daerah yang nggak diarsir, berarti ini terima H0. Sehingga disimpulkan pernyataan perusahaan bahwa rata-rata isi pelumas sama dengan 10 liter adalah benar. Jadi H0-nya benar. Kemudian lanjut ke uji proporsi. Ini sebenarnya sama, cuman yang diuji itu bukan rata-rata tapi persentase atau proporsi dari satu populasi itu. Contoh soal 5, suatu perusahaan pestisida merek X mengklaim bahwa 4% dari petani menggunakan produk tersebut. Untuk menguji, diambil sampel acak dari suatu desa. Dari 500 orang petani diperoleh 25 orang menggunakan pestisida tersebut dengan tingkat signifikan 5%. Kesimpulan apakah yang dapat diambil? Rumusan hipotesisnya kayak gini. Ini pernyataan pabrik pestisida merek X. Klaimnya kan 4%. Kemudian H1-nya P tidak sama dengan 4%. Udah jelas ya, karena kita kan mau membuktikan ini 4% atau enggak gitu. Kalau enggak berarti ya masuk ke H1. Alfanya 0,05 dari soal, karena uji dua arah maka ambil setengahnya 0,025. Sehingga dapatnya titik kritisnya min 1,96 sama 1,96. Nah, statistik ujinya kita hitung. Ini rumusnya. Jadi P cap atau P topi itu maksudnya yang ini. Bukan ya. P topi itu dari sini. Kan dari 500 orang diperoleh 25. Berarti 25 itu berapa persen? Berapa bagian dari 500? Ketemunya P itu. P cap. Lupa belum ditulis. Jadi P topi adalah 25 per 500 atau 1 per 20 alias 0,05. Jadi dapat 0,05 dikurangi 0,04 per P0. P0 0,04 dari sini kali Q0, berarti Q0 itu selisih sama P0 nya 1, jadi Q0 ini dapatnya dari 1 dikurangi 0,04 yang ini tadi. Kemudian dibagi sama populasinya 500 ketemu 1,136. Nah, ini tidak masuk ke daerah kritis sehingga H0 diterima. Berarti benar pernyataan perusahaan pestisida bahwa 4% petani menggunakan produk tersebut. Gambarnya kayak gini. Jadi ini titik kritis, ini daerah penolakan, kemudian 1,136 Z hitungnya masuk ke daerah yang nggak diarsir, berarti terima H0. Ini juga sama ya. Suatu perusahaan TV menyatakan bahwa 70% TV di kota Jombang berasal dari perusahaan tersebut. Ya udah, berarti 70% itu 0,7, kemudian 0,1 yang ini karena dua arah berarti setengahnya. Sama kayak tadi. P barnya dari 8 dibagi 15 ketemu 0,533 dan seterusnya ketemu min 1,4117. Jadi Z hitungnya nggak masuk ke daerah kritis, dilihat dari grafik. Nah, daerah kritis ini kemudian dapat Z hitungnya min 1,4117, berarti di sini ini terima H0. Sehingga pernyataan perusahaan televisi bahwa 70% TV di Jombang menggunakan produk TV perusahaan tersebut adalah benar. Ini juga sama ya, bisa kalian baca sendiri. Ini grafiknya, jadi lebih mudah memahami dia itu masuk ke terima atau tolak itu dengan grafik ya. Yang penting apa? Yang penting hipotesisnya benar dulu. Kalau ini benar, berarti sampai ke bawah juga oke gitu. Oke, terima kasih.